Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kaifa Nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahli Al-Quran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita dengan Al-Quranul Karim. Taib, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan metode tafsir Al-Quran ala ahli sunnah wal jamaah. Di sini kita sampai halaman 10. Tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, setelah menyebutkan dua metode tafsir, tafsir ayat dengan ayat, kemudian yang kedua tafsir ayat dengan apa? Al-hadis, kemudian tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Mentafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semuanya paham kenapa kok kembali kepada penafsiran para sahabat, karena merekalah yang langsung belajar Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Makanya kalau antum ingat dialog antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan kelompok Al-Khawarij. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ji'tukum min indi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Abbas, aku datang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min indil muhajirin wal ansar. Dari kalangan kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Dari sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib aku diutus. Kemudian beliau mengatakan, alladzi nazala alaihimul Qur'anu,
yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada mereka. Wahum a'lam minkum bitafsirihi. Dan kata Abdullah bin Abbas, dan mereka para sahabat lebih paham tentang tafsir Al-Quran. Ini sekali lagi yang harus dipahami, bahwasanya tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Surat At-Taubah ayat ke-100, Allah berfirman, dan orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Di antaranya adalah mengikuti mereka dalam tafsir Al-Quran. Ya. Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Dan ini salah satu inti dari dakwah salafiyah, menyeru umat kembali kepada pemahaman para sahabat. Di antaranya memahami Al-Quranul Karim. Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kewajiban kita mengikuti tafsir para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontohkan di sini oleh penulis, inna tafsir sahabati radhiyallahu anhum ka Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa ghairihima muhimmun li'annahum sahibu Rasulullah SAW wa ta'alamu minhu. Sesungguhnya penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum seperti tafsirnya Ibni Abbas, apalagi kita tahu salah satu keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan doanya Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas masalah agama ini dan ajarkanlah dia at-ta'wil alias at-tafsir. Dan beliau pun mendapatkan barokah dari doanya Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi ahli tafsir dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafsir beliau sangat penting, ya. Demikian pula tafsirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan selainnya dari para sahabat. Karena mereka, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, yang menemani Rasul SAW, yang langsung belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara syariat, secara akal sehat, mereka lah yang paling paham tentang Islam. Mereka lah yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang langsung menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran dan bagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW. Makanya keutamaan as-sohbah, keutamaan menemani Nabi, ya, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Ya, sampai-sampai kata ulama salaf, la muqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum tul hayatihi. Duduknya mereka para sahabat sesaat saja bersama Rasul lebih baik daripada amal ibadah kalian seumur hidupnya. Karena sekali lagi, keutamaan sebagai sahabat Nabi tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun, terutama dalam masalah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata sebagian ulama salaf, dahulu para sahabat mereka belajar kepada Rasul 10 ayat 10 ayat. Maksudnya 10 ayat mereka langsung
pelajari dari Rasul bagaimana penafsirannya, dan mereka langsung amalkan, baru pindah kepada 10 ayat berikutnya. Dan Rasul SAW tidak hanya mengajarkan lafadznya saja, namun juga mengajarkan apa? Makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut kepada para sahabat. Seperti yang sudah kita sampaikan, di antara tugas Rasul mengajarkan tafsir Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran untuk engkau mengajarkan kepada manusia. Yang pertama tentunya para sahabat Rasul SAW tentang apa isi tafsir Al-Quranul Karim. Mereka, sekali lagi yang harus kita yakini, para sahabat manusia yang paling paham tentang isi Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan. Ini salah satu ciri khas Ahlussunnah, salah satu karakteristik Ahlussunnah. Mereka Ahlussunnah meyakini bahwasanya para salaf, di antaranya para sahabat, a'lam wa ahkam wa aslam. Mereka yang paling paham tentang Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang paling bijak dalam beragama, dan mereka yang paling selamat. A'lam, atau kalau mungkin ditulis bahasa Arabnya, as-salaf, a'lam wa ahkam wa aslam. Mereka para salaf, di antaranya para sahabat, yang paling a'lam, yang paling paham, yang paling pinter dalam beragama, terutama dalam tafsir Al-Quran. Dan mereka yang paling bijak, ya, dan mereka yang paling selamat. Makanya kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh para as-salafus saleh. Dan inilah intisari dakwah salafiyah, mengikuti para salaf, di antaranya para sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam tafsir Al-Quranul Karim. Taib, ini akidah kita, ini manhaj kita, ya. Tidak boleh bergeser sama sekali, tidak boleh ragu sama sekali. Para sahabat a'lam wa ahkam wa aslam. Mereka yang lebih paham, mereka yang lebih bijak, dan mereka yang lebih selamat. Karena di luar sana ada kelompok yang punya prinsip berbeda dalam masalah ini. Mereka mengatakan, iya, para sahabat lebih aslam, lebih selamat. Tapi kita yang datang belakangan ini, terutama ahli kalam, kita lebih paham tentang tafsir Al-Quran, terutama tentang masalah sifat Allah. Kenapa para sahabat nggak mentafsirkan istawa dengan istaula misalnya? Ya, karena mereka itu dituduh tidak paham makna apa? Istawa. Maka mereka pun mentakwilkan dengan istaula. Mereka mendoktrin pengikutnya, kami yang lebih paham. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kita sampaikan tadi, secara syariat, secara akal sehat, para sahabat yang lebih paham tentang apa? Tafsir Al-Quran, terutama tentang ayat-ayat sifat. Kenapa mereka nggak mentakwilkan istawa dengan istaula? Karena mereka paham bukan itu makna istawa. Kenapa mereka nggak mentakwilkan tangan dengan al-qudrah atau nikmat? Karena mereka paham dari Rasulullah SAW bahwasanya ayat-ayat sifat dipahami sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh takwil-takwilkan seperti itu. Mereka yang a'lam. Ya, cuma sekali lagi ini, ahlul kalam, mereka mencoba untuk mendoktrin umat dengan kata-kata kami yang a'lam. Dan kami yang ahkam, yang bijak. Ya, karena sekarang ini orang-orang awam, kalau kita katakan Allah punya tangan, nanti terbetik dalam benak mereka sama dengan tangan makhluk, maka perlu ditakwil. Soalnya apa? Ini sok bijak, padahal apa? Mereka sesat menyesat. Para sahabat yang lebih bijak, kenapa mereka nggak mentakwilkan? Karena mereka paham haram mentakwilkan.
Dan mereka ketika memahami apa adanya, mereka paham bahwasanya sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Ya, itu yang ditanamkan, laisa kamislihi syai'un. Ya, sekali lagi ini keyakinan dan pemahaman akidah kita. Para sahabat a'lam, lebih pintar, wa ahkam, lebih bijak, wa aslam, lebih selamat. Maka ikuti jejak para sahabat, ikuti ajaran para sahabat, terutama pemahaman mereka dalam masalah tafsir Al-Quran. Makanya Imam Ahmad di awal kitab Ushulus Sunnah mengatakan, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasul SAW. Prinsip akidah kami Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran mereka dalam memahami tafsir Al-Qur'anul Karim. Baik, kita baca contoh-contoh tafsir para sahabat. Misalul dzalik qaulullah ta'ala. Contohnya firman Allah dalam surat Thaha ayat kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istawa di atas arsy. Ini yang selalu menjadi perbincangan di antara kelompok-kelompok kaum muslimin. Mereka banyak mentafsirkan istawa. Di antara yang kita sebut tadi, istawa diartikan istaula, menguasai. Maka kalau kita kembalikan kepada tafsir para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula nanti tafsir para tabi'in berbeda dengan yang mereka tafsirkan. Qala al-Hafidz fil Fath ma yali. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari sebagai berikut, wa naqala Muhyis Sunnati Al-Baghawi fi tafsirihi an Ibni Abbasin wa aktsarin mufassirin anna ma'nahu irtafa'a. Imam Al-Baghawi yang digelari dengan Muhyis Sunnah, penghidup sunnah, dalam tafsir beliau, tafsir Imam Al-Baghawi, beliau menukil dari Abdullah bin Abbas dan kebanyakan ulama tafsir, makna istawa irtafa'a, tinggi. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu artinya Allah tinggi di atas arsy. Itu tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kewajiban kita ikuti apa yang dikatakan oleh ahli tafsir dari kalangan sahabat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jangan ngarang-ngarang tafsir yang lain. Ya. Seperti tadi diartikan dengan istaula, menguasai. Bahkan ini kalau mau dikupas lagi, tafsir istawa dengan istaula itu terdapat pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum renungkan surat Al-Hadid ayat keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kalau antum tafsirkan, terjemahkan sesuai penafsiran mereka menguasai, kemudian Allah menguasai arsy. Setelah apa? Menciptakan langit dan berarti ada yang menguasai sebelumnya. Betul tidak? Apakah ini penafsiran yang sahih? Bahwasanya ada yang menguasai arsy selain Allah? Ini apa? Syirik dalam rububiyah. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, penafsiran istawa dengan istaula ini banyak melazimkan kelaziman-kelaziman yang batil. Maka kembali kepada penafsiran sahabat Rasul Abdullah bin Abbas, arti istawa irtafa, menguasai.
Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Shawa'iqil Mursalah, beliau menyebutkan ini ijma' para salaf, para sahabat, ini ijma' ahli bahasa. Summa stawa 'alal arsy, istawa 'ala itu artinya tadi ala wartafa, tinggi. Enggak ada arti istaula. Ya. Bahkan ada ahlul bid'ah yang bernama Ahmad bin Abi Duat pernah melobi salah satu pakar bahasa Arab namanya Ibnul A'rabi. Ibnul A'rabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnul A'rabi, ahli bahasa Arab. Dia meminta tolong kepada ahli bahasa Arab ini untuk mendatangkan dalil dari bahasa Arab klasik arti istawa itu istaula. Ini kelakuannya kelompok sesat ahli bidah. Berkeyakinan dulu baru cari apa? Dalilnya. Kalau ahli sunnah berdalil dulu baru berkeyakinan. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Kalau mereka enggak, keyakinan dulu baru apa? Cari apa yang mendukung keyakinan mereka. Kalau enggak ada pun dicari-cari, diada-adakan. Di sini di antara contohnya. Ketika mereka sudah punya keyakinan istawa itu artinya istaula, minta tolong kepada pakar bahasa Arab, carikan dalil-dalil entah dari syair-syair kuno, bahasa Arab yang arti istawa itu istaula. Apa kata ahli bahasa Arab ini Ibnul A'rabi? Lan ajib, aku nggak akan menemukannya. Kenapa? Memang secara bahasa Arab istawa artinya irtafa wa ala, tsumma stawa artinya irtafa wa ala. Paham ya? Cuma di akhir-akhir ini harus teliti, harus ada tasfiyah di kamus-kamus bahasa Arab. Ya. Karena memang sebagian kamus-kamus bahasa Arab itu penulisnya ikut kelompok-kelompok ahlil kalam. Ya. Dan itu bukan hujjah. Ya, kalau ada kamus sekarang, karena apa? Kamus sekarang tadi itu ya terpengaruh dengan orang-orang yang sudah terkotori pemikiran dengan ajaran-ajaran ahlil kalam. Ya, kalau ada kata-kata istawa ditafsirkan istaula, ini sekali lagi bahasa Arab susupan, sisipan, atau yang palsu, yang imitasi. Paham ya? Makanya para ulama Ahlus Sunnah ketika membahas istilah tasfiyah wa tarbiyah. Apa arti tasfiyah? Nah, tombol ngantuk, biar nggak ngantuk. Penyaringan, pembersihan, pemurnian. Di antaranya yang perlu dimurnikan kitab-kitab bahasa Arab. Ya, karena apa? Sudah banyak disusupi ajaran-ajaran ahli kalam. Di antara kamus-kamus tadi. Jadi bukan hujjah. Oh, ini kamus bahasa Arab mengatakan istawa. Ini orang sekarang. Bukan apa? Zaman salah. Yang menjadi hujjah bahasa Arab itu ya di antaranya syair-syair kuno. Ya, itu yang jadi hujjah dalam segi bahasa. Apalagi jelas ya Abdullah bin Abbas yang ahli tafsir Al-Quran, ahli tentunya bahasa Arab, nggak ada menafsirkan istawa dengan apa? Istawa itu kelompok Jahmiyah pertama kali yang mempelopori arti istawa dengan istaula menguasai. Paham? Baik. Kata Syekh Muhammad bin Jamizin rahimahullah ta'ala, summa naqala qaula ummi salamata wa rabi'ata wa malik wa ghairihim. Kemudian Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya tadi menukil ucapan Ummu Salamah, Rabi'ah, gurunya Imam Malik, dan juga menukil ucapan Imam Malik dan selain mereka yang mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa secara bahasa bisa dipahami dalam ungkapan lain, al-istiwa maklum. Istiwa itu sudah dimaklumi dalam segi bahasa. Yaitu tadi artinya irtifa, tinggi di atas al-arsy. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya tidak diketahui. Karena itu masalah gaib.
Wal iqraru bihi imanun, mengikrarkan Allah istiwa di atas arsy itu bentuk keimanan kepada Allah. Wal juhudu bihi kufrun, mengingkari Allah di atas arsy itu bentuk kekufuran. Apalagi kalau mau didalami lagi, sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, man angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa mengingkari Allah di atas langit atau di atas arsy, maka dia pengikut Fir'aun. Itu diambil dari firman Allah, nanti dilihat dalam mushaf. Fir'aun pernah berkata kepada Haman, orang dekatnya, ya Haman, ibnili sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, yang ada tangga yang bisa aku menaikinya sampai ke atas langit. Aku ingin melihat kepada sesembahannya Musa. Namun aku yakin Musa itu berdusta. Maksudnya di sini, Fir'aun mendengar Nabi Musa mengatakan Allah di langit. Namun Fir'aun gak percaya. Sampai meledek tadi. Buatkan bangunan untuk aku apa? Membuktikan ucapannya Musa tadi. Namun kata Fir'aun, aku yakin Musa itu berdusta, yaitu berdusta dalam masalah apa? Ucapannya Allah di atas langit, di atas al-arsy. Makanya kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, di atas arsy, dia pengikut mau jadi pengikut Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi salah satu prinsip ahli sunnah, bahwasanya Allah fis sama, Allah di atas arsy, dan al-arsy itu di atas langit. Maka tidak ada kontradiksi antara kata-kata Allah fis sama dengan Allah di atas al-arsy. Karena memang Allah yang mengatakan demikian. Ayat-ayat banyak mengatakan Allah di atas langit. Misalnya a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang mengatakan Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah tinggi di atas al-arsy. Dan Rasul juga mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercaya diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Sekali lagi Ahlus Sunnah dengan seyakin-yakinnya mengatakan Allahu fis sama. Dan ini adalah akidah semua ahli sunnah sepanjang masa. Bahkan Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i rahimahullah, beliau punya kitab judulnya Kitab Al-Ulu tentang ketinggian Allah. Beliau hanya menukil diantaranya hadis dari Rasul, ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ucapan ulama-ulama mazhab. Semuanya mengatakan Allah di atas langit. Ya. Yang anak punya di rumah itu kitabnya 2 jilid, itu 1 jilid kurang lebih 500 halaman. Ya, 2 jilid berarti apa? Kurang lebih 1000 lebih. Tentang apa? Ketinggian Allah. Ini sebetulnya masalah yang terang benderang. Lebih terang daripada langit di Jakarta sekarang. Namun, ya sangat disayangkan sebegitu terangnya akidah ini masih banyak kaum muslimin yang tidak meyakini Allah fis sama, Allah di atas al-arsy. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh benar ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah Nuniyah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Tidak tersembunyi kecuali bagi orang-orang yang buta. Kata Allah, innaha la ta'mal absar
walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Ya, sekali lagi dalil tentang ketinggian Allah di atas langit. Ya, kata Ibnu Qayyim ada 2000 bahkan lebih. Ya. Namun sekali lagi sangat disayangkan masih banyak kaum muslimin yang tidak memahami dan tidak meyakininya. Baik, kita pindah ke contoh yang kedua dari tafsir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, misalun akhar fi qaulillahi ta'ala. Contoh yang lain tentang firman Allah surat An-Nisa ayat 43. Yaitu dalam kata-kata aula mastumun nisa. Ya, kita mau bacakan ayat lengkapnya ya. Antum yang punya mushaf coba lihat surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak pula orang yang junub ya terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa. Dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian dari buang air besar atau kalian menyentuh lamastum, kalau secara bahasa lamastum menyentuh wanita, dan falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kalian tidak mendapati air maka tayamumlah. Itu di antara inti pembahasannya kata-kata aula mastumun nisa ya. Menyentuh perempuan, menyentuh isi-isi kalian. Apa arti menyentuh di sini? Maka ada penafsiran dari sahabat Rasulullah SAW tentang arti lamastumun nisa. Faqad naqala Ibnu Katsir fi tafsirihi an Ibni Abbas qala al-jima. Kalian menggauli istri kalian, bersetubuh dengan istri kalian. Kalau tidak mendapatkan air, tayamumlah. Ya. Ini arti aula mastumun nisa. Jangan diartikan apa? Menyentuh begitu saja. Ya, seperti sebagian orang kan meyakini kalau menyentuh wanita bukan mahramnya batal apa? Wudunya. Ya. Padahal kata-kata lamastumun di sini artinya berjima ataupun bersetubuh. Ya. Sedangkan menyentuh perempuan yang bukan mahram seperti istri. Istri mahram atau bukan? Hah? Ya, ana tanya ke antum terutama yang di sini di ikhwan ini. Istri itu mahram atau bukan? Hah? Istri itu mahram atau bukan? Hah? Ayo, kok beda-beda gini. Nah, ikhtilaf umat rahmah. Hah? Bukan? Bukan mahram atau mahram? Yakin? Nah, kita kembali kepada apa arti mahram itu. Kalau antum mengatakan isi mahram, berarti haram antum menikah isi antum. Karena apa? Namanya mahram itu yang haram dinikahi. Paham ya? Iya, berarti apa? Istri ataupun yang mahram bukan mahram, menyentuhnya setelah wudhu tidak membatalkan. Dalilnya apa? Kisah Rasul SAW ketika salat malam, kemudian Aisyah tidur di hadapan beliau, beliau sentuh kakinya digeser. Paham? Rasul menyentuh siapa di situ? Perempuan yang bukan mahramnya. Tapi Rasul nggak mengulang lagi apa? Wudunya. Tadi sekali lagi menyentuh perempuan yang mahram atau yang bukan mahram tidak membatalkan wudu ala rajih.
Paham ya? Namun tentunya kalau yang bukan mahram haram untuk disentuh, bukan karena tidak membatalkan kemudian saling menyentuh, tidak boleh. Ya, ini harus dibedakan. Namun intinya kata-kata tayamumlah kalau tidak mendapatkan air wudhu itu menyentuh lamastumun nisa ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas al-jima. Dan mereka sekali lagi para sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quranul Karim. Wa qala Ibnu Abbas aidan, beliau juga berkata, kata-kata dalam Al-Quran kalau ada al-lamsu au lamastumun nisa atau al-massu au al-mubasyaratu. Contoh dalam surat Al-Baqarah misalnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau secara bahasa mungkin artinya wala tubashiru, jangan menyentuh mereka sedangkan kalian lagi iktikaf di masjid. Ini bukan sekedar menyentuh, namun apa lebih dari itu, bersetubuh ataupun berjima. Kata Ibn Abbas, setiap ayat yang ada kata-kata seperti tadi lamastum atau tubashiruhunna, maksudnya adalah al-jima. Walakin Allah yukni bima yasha. Namun Allah terkadang memakai bahasa yang tidak secara langsung, lebih halus bahasanya. Ya. Nah, wa qala Ibnu Katsir wa qasahha min ghairi wajhin an Abdullah bin Abbas annahu qala dzalik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata telah sahih dari Abdullah bin Abbas dalam berbagai riwayat tentang ucapan beliau tadi, bahwasanya kata-kata lamastumun nisa wala tubashiruhunna itu maksudnya al-jima. Ai al-lamsu. Summa dzakara qala Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan juga ucapan Ibnu Mas'ud, kata-kata al-lamsu madunal jima. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Berbeda dengan Ibnu Abbas. Namun kata Ibnu Katsir, "Tsumma dzakara Ibnu Katsir qala Ibnu Jarir wa aulal qaulain fi dzalik bisawab qaula man qala ana Allah bi qauli aula mastumun nisa al-jima duna ghairihi min ma'anil lamsi li sihhatil khabar an Rasul sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Qur'an, ya, yang pertama kali menulis tafsir Al-Qur'an, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan Ibnu Katsir itu tafsirnya hanya meringkas dari tafsir siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ketika ada perselisihan apakah arti lamastum menyentuh saja tanpa jima atau itu maknanya jima, yang paling benar kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ucapan yang mengatakan lamastum adalah al-jima sebagaimana tafsirnya Abdullah bin Abbas, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh perbuatan Rasul, bahwasanya Rasul qabbala ba'dha nisaihi summa shalla wa lam yatawadda. Ya, Rasul SAW dahulu pernah menciumi sebagian isi-isi beliau setelah wudhu, tentunya dalam keadaan berwudhu. Kemudian beliau langsung sholat tanpa wudhu lagi. Ini juga sebagai dalil yang membantah pendapat kalau menyentuh wanita bukan mahram harus wudhu lagi. Ini Rasul bahkan mencium. Bukan satu, istri beliau bahkan lebih. Namun beliau tidak mengulang wudhunya. Ini salah satu bentuk romantisnya Rasulullah SAW kepada isi beliau. Bagaimana dengan kita? Ya silakan praktekkan. Baik. Ini ringkasan dari ucapan Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Intinya, salah satu contoh tafsirnya Abdullah bin Abbas dari sahabat Rasul lamastumun nisa adalah Ya, berjima baru wajib berwudu, atau kalau tadi ya tentunya dengan mandi besar, kalau nggak dapat air maka dengan tayamum. Kemudian malhudatun,
ada catatan penting. Idza ta'arada tafsirul hadis li ayatin ma'a tafsiri sahabiyin au tabi'in fa'alaina an nuwaffiqa baina tafsirain. Ada kaidah, apabila ada hadis yang mentafsirkan ayat lalu bertentangan dengan tafsir seorang sahabat atau seorang tabi'in, maka langkah pertama kalau bisa menggabungkan, menjamakkan. Ya. Alaina an wafiq baina at-tafsirain. Nanti akan ada contohnya. Cuma ini kaidahnya dulu. Wa illam yumkin fal wajib an nuqaddim tafsir Rasulullah SAW ala tafsiri ghairihi mahma kana. Kalau nggak mungkin menjamakkan antara kedua tafsir yang bertabrakan itu, maka langkah kedua wajib mendahulukan tafsirnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Rasul sallallahu a'lam bi muradillah min ghairihi. Karena Rasul yang paling tahu tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi sudah kita sampaikan, Rasul memang ditugaskan untuk mengajarkan apa isi Al-Quran. Gak mungkin beliau tidak apa? Tidak tahu. Makanya di antara kelompok sesat dalam masalah terutama tauhid asma wa sifat, ada namanya kelompok al-mufawwidhah. Kelompok at-tafwid. Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu enggak apa itu kelompok at-tafwid atau al-mufawwidhah? Nah, terserah akhwat atau ikhwan. Ada yang mau jawab? Kelompok al-mufawwidhah, kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Kalau mereka ditanya, apa arti Ar-Rahman ala as-istawa? Apa arti istawa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apa arti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha. Jadi sekali lagi jangan, wah ini masya Allah wallahu a'lam, ini seperti ulama ahli sunnah. Enggak juga. Lihat konteksnya, redaksinya apa ini. Ya. Kalau sekedar dia memang nggak tahu, nggak pernah belajar tafsir itu mungkin. Tapi kalau dia keyakinannya tadi, hanya Allah yang tahu ayat-ayat sifat apa maknanya, ini ajaran kelompok mufawwidhah. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mufawwidhah syarru ahlil bid'ah. Kelompok al-mufawwidhah sejelek-jelek ahlil bid'ah. Kenapa demikian? Karena di balik ucapannya hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, itu bentuk tajhil, pembodohan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menuduh Rasul nggak paham ayat-ayat apa? Sifat. Paham ya? Demikian pula dengan para sahabat. Menuduh mereka jahil tentang ayat-ayat sifat. Na'udzubillahi min dzalik. Pada tugas Rasul menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan alangkah banyaknya ayat-ayat itu. Luar biasa kejinya tuduhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita paham. Rasul sangat amat paham ayat-ayat sifat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan beliau pun ditugaskan mengajarkan kepada para sahabat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Karena kata Syekh, fa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau. Wali anna Allah taala yaqul, karena Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu
la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang contohnya ada tafsir Rasul, tafsir sahabat yang seolah-olah bertabrakan, bertentangan. Seolah-olah. Contohnya ini. Tadi kaidahnya dulu, sekarang contohnya. Surat Al-Qalam ayat 42. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang tafsir surat Al-Qalam 42. Yaitu firman Allah, yauma yukshafu an saqin. Pada hari disingkapkannya ansaqin. Kalau tafsirnya Rasul, disingkapkannya betisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada sebuah buku yang bagus khusus membahas masa ini, karya Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala. Ya, membahas masalah ini dari segi tafsirnya dan ucapan ulama-ulama tentang masalah ini. Faqad fassara Al-Bukhari bil hadis. Imam Bukhari dalam tafsir ayat ini, dalam kitab Sahih Bukhari-nya, kitab tafsir atau bab tafsir, tafsir surat Al-Qalam 42, beliau mentafsirkan ayat ini dengan hadis Rasul, yaitu sabda Rasul, yakshifu rabbuna an saqihi. Rabb kita menyingkapkan betisnya, saqih. Ini sekali lagi termasuk ayat-ayat sifat, ya, menurut sabda Rasul ini. Bahwasanya kita Ahlussunnah wajib menetapkan semua sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Sifat wajah, sifat tangan, sifat murka, sifat hidup, sifat ilmu, sifat pendengaran, penglihatan, sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh dibagaimanakan, dibayangkan. Tidak boleh diselewengkan maknanya dari yang sebenarnya, dan tidak boleh dinafikan. Tetapkan apa adanya. Ini kata Rasul, Rabb kita menyingkap betisnya. Fayasjud lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Maka setiap orang mukmin dan mukminah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sudah pernah kita sampaikan. Ini diantara juga pengalaman kita, pernah bertemu dengan beliau, ziarah ke rumah beliau. Itu beliau memang sangat antusias membahas masalah tauhid asma wa sifat. Luar biasa beliau. Ya. Bahkan kita sering diuji, ditanya apa arti Ar-Rahman, Al-Arsy Istawa, dan seterusnya. Ya. Makanya dalam buku-buku beliau tidak aneh. Beliau sering membahas masalah tauhid asma wa sifat ini, dan juga membantah, ya, seperti dalam masalah ini. Beliau sempat membantah ada seorang ulama tafsir, ya, yang bernama As-Sabuni. As-Sabuni yang kontemporer, bukan yang Imam As-Sabuni di abad ke-5 Hijriah, bukan. Ada tafsir As-Sabuni itu pernah membahas ayat ini, namun hadis tadi dipotong dari kata-kata apa? Yakshifu rabbuna an saqihi. Paham ya? Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam risalah beliau bantahan kepada As-Sabuni yang mentafsirkan tadi itu, dikatakan ini bentuk apa? Ya, enggak amanah ilmiah. Kenapa? As-Sabuni tadi ingin mentakwilkan ayat ini, ya, dengan apa? Memotong hadis. Ini kelakuan orang-orang itu. Makanya dibantah oleh beliau bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini komplit dengan kata-kata yakshifu rabbuna an saqihi. Allah, Rabb kita menyingkap betisnya. Sifat Allah as-saq, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi di sini Rasul mentafsirkan surat Al-Qalam 42 pada hari ketika Allah menyingkapkan betisnya. Itu tafsir ala Rasul yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya.
Namun ada tafsir Ibnu Abbas yang kelihatannya seolah-olah sepintas bertabrakan. Dan ini yang banyak dipakai oleh ahli kalam untuk tidak menetapkan sifat as-sak bagi Allah betis tadi. Kata mereka Abdullah Abbas tafsirnya beda, yaitu tafsir wa ja'a fi riwayatin an Ibni Abbasin fi tafsiril ayah qala huwa yaumu karbin wa syiddah. Pada hari kesulitan, kesusahan, pada hari yang sangat mengerikan. Itu tafsir Abdullah bin Abbas surat Al-Qalam 42. Pada hari ketika disingkapkan betis Allah, itu kata Ibnu Abbas tafsirnya lain, pada hari yang sangat dahsyat. Tidak disebutkan itu sebagai sifat Allah. Paham ya? Maka sepintas Rasul mentafsirkan Allah menyingkapkan betisnya. Namun Ibnu Abbas mengatakan enggak, maksudnya hari yang sangat mengerikan. Paham ya? Seolah-olah apa? Bertabrakan. Namun kaidahnya pertama tadi, selama bisa dijamakan, wajib dijamakan. Apa itu? Ya, kata beliau, fa in sahhan naqlu anhu fala yata'aradu ma'al hadits alladhi fasara al-ayah bis-saq lillahi ta'ala min ghairi tashbih fayakshifu rabbuna an saqi yaumal qiyamah wa huwa yaumu karbin wa syiddatin. Kalau ini sahih penafsirannya dari Abdullah bin Abbas, maka tidak bertentangan, tidak bertabrakan dengan hadis Rasul yang mentafsirkan ayat tadi dengan sak, yaitu betis Allah Subhanahu wa taala tanpa disamakan dengan betis makhluk. Kalau mau dijelaskan lebih lanjut, yauma yuksafu an sak, pada hari Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat, yaitu hari yang sangat mengerikan, yang penuh kesusahan. Paham ya? Itu menjamakkan. Tidak bertentangan tafsir Rasul, tafsir ayat 42 dari surah Al-Qalam, kalau mau disambung dengan tafsir Abdullah Abbas tadi. Pada hari ketika Allah menyingkapkan betisnya, yaitu pada hari kiamat, dan itu adalah hari yang apa? Mengerikan. Tidak ada apa? Kontradiksi antara ucapan Ibn Abbas dengan tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya ya, kalaupun tidak bisa dijamakan, maka tetap ikut tafsir siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tafsirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yumkin an yuqal, atau bisa juga dikatakan, kenapa Abdullah bin Abbas kok tidak mencukupkan dengan tafsirnya Rasul saja? Inna Ibnu Abbas lam yablughu hadis Abi Sa'id Al-Khudri alladhi fasara al-ayah. Bisa jadi belum sampai kepada Abdullah bin Abbas hadis tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Mungkin atau enggak? Sangat memungkinkan. Artinya satu individu sahabat tidak cakup meliputi semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dulu ada kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis. Enggak salah pernah kita tanya ya. 7 sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis di sini atau tempat lain? Pernah enggak kita tanya antum? Ada istilah ulama 7 sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Betul di sini atau di tempat lain? Di sini ya? Kalau belum ya sudah kita tanya sekarang. Ada yang tahu enggak 7 sahabat Rasul? Sahabatun ya, silakan. Oh, nyontek. Daripada enggak ada sama sekali ya, silakan. Baik. Kita tanya ke yang lain, kan sudah dengar tadi. Apa enggak langsung?
tanpa menyebutkan ya berapa hadisnya. 7 orang saja, 7 namanya saja. Ya, ulangi lagi, 7 sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama secara mutlak Abu Hurairah. Ini nggak berurutan seperti tadi ya, cuma ini secara umum saja. Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, baru Aisyah yang terakhir. Ini karena kita sebutkan laki-laki dulu baru perempuannya. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah. Di sini poin pentingnya, antara para sahabat saja berbeda-beda, Pak. Meriwayatkan, menghafalkan hadis dari Rasulullah SAW. Artinya tidak ada satupun yang menguasai apa? Semua hadis Rasulullah SAW. Di antaranya di sini Abdullah bin Abbas, meskipun termasuk yang 7 golongan tadi, beliau tidak meriwayatkan semua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya bisa jadi ketika beliau mentafsirkan ini, ayat ini, beliau tidak mendengar sabda Rasul yang menjelaskan yauma yashafu an sakin, itu berkaitan dengan hadis yakshifu rabbuna an saqihi. Dan itu sangat memungkinkan. Dan dari sini kita tahu pula kata para ulama, tidak ada person individu sahabat yang maksum. Makanya tidak boleh ucapan satu sahabat dipertentangkan dengan ucapan ar-Rasul. Makanya kata Abdullah bin Abbas sendiri, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian melawan, menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Kalau ucapan Abu Bakar wa Umar nggak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi ucapan ulama, ucapan ustadz, kiai, dai dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Nah, demikian pula kama lam yaqbalu Abu Bakar As-Siddiq taurisal juddah. Bahwasanya pernah Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh seorang nenek-nenek. Tanya apakah dia punya hak waris. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku tidak pernah mendapati dalam Al-Quran engkau mendapatkan hak waris tersebut. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Namun sahabat Rasul yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah membantah, mengatakan aku pernah menyaksikan sendiri Rasulullah SAW memberikan mereka 1/6. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq, manusia termulia setelah para nabi, para rasul, sahabat yang paling afdal, yang paling mulia di antara semua sahabat yang mulia, namun tidak mendengar apa? Riwayat tadi yang didengar oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhum jami'an. Artinya sekali lagi, tafsir Rasul tentunya lebih diutamakan dibandingkan yang lain kalau bertabrakan, bertentangan. Contoh yang lain lagi, Umar bin Khattab juga manusia termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada sahabat beliau, sahabat Rasul mengetuk pintu 3 kali nggak dibukakan, Umar bin Khattab bertanya, kenapa engkau nggak menambah ketukan? Ya, kata sahabat tadi, karena aku mendengar Rasul bersabda, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji. Apabila salah seorang di antara kalian mengetuk pintu untuk bertamu 3 kali nggak dibukakan, pulanglah. Jangan digedor-gedor terus. Ya. Kata Umar bin Khattab,
siapa yang menyaksikan selain dirimu yang mendengar hadis tersebut? Maka yang lain pun bersaksi. Rasul mengatakan demikian. Ini Umar bin Khattab yang sangat dekat dengan Rasul. Luput dari beliau hadis tersebut. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya kalau ada tafsir Rasul kelihatannya bertentangan dengan tafsir seorang sahabat, langkah pertama kalau bisa dijamakkan. Kalau tidak bisa, maka tafsir Rasul yang lebih didahulukan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib ini yang berkaitan dengan tafsir para sahabat. Cuma kita mau tambahkan satu lagi. Ini penting, di antara yang paling masyhur dalam pembahasan manhaj Ahlus Sunnah yang membedakannya dengan manhaj Khawarij, yaitu tafsir Al-Maidah 44. Ya. Ini kita tambahkan karena ini berkaitan dengan bantahan kepada kelompok teroris. Ya. Kelompok teroris sepanjang masa, mulai dari nenek moyang mereka, kelompok Khawarij yang pernah memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka sepanjang masa berpegang erat dengan surat Al-Maidah 44 dengan tafsir mereka yang batil, yaitu firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir, kata mereka. Secara mutlak, murtad. Nggak ada perincian-perincian sudah. Langsung satu kata, murtad, kafir, halal darahnya, halal dibom. Itu sudah kaidahnya mereka. Itu sepanjang masa. Bahkan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dengan tuduhan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, halal darahnya, dan betul dibunuh. Ya. Demikian pula sampai detik ini. Ya. Di rumah anak ada salah satu buku mereka, judulnya Kafir Tanpa Sadar. Itu juga dibahas tafsir ayat ini 44 Al-Maidah 44 yang kesimpulannya, kalau sudah pemimpin negeri tidak berhukum dengan hukum Allah, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya, semuanya kafir. Hansip-hansipnya sudah. Security-nya semuanya. Yang ikut-ikutan milih juga kafir, kata mereka. Kenapa tadi? Salah mentafsirkan Al-Maidah 44. Padahal Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, beliau mentafsirkan Al-Maidah 44 dengan berbagai redaksi tafsir beliau, yang intinya yang pertama kufrun duna kufrin, itu kufur kecil, tidak membatalkan keislaman. Dalam riwayat lain, kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Paham ya? Ini bedanya dengan tafsir kelompok Al-Khawarij. Makanya mereka sesat. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti tafsirnya sahabat Rasulullah SAW. Maka intinya tadi, yang tidak ikut tafsirnya para sahabat, ini menyimpang dari al-haq, dari kebenaran, sebagaimana kelompok Khawarij ataupun teroris tadi, dan fatal akibatnya sampai detik ini. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sebelum kita lanjutkan tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in, ada yang mau ditanyakan tidak berkaitan dengan pembahasan kita pagi hari ini atau hari ini? Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Fahimun au naimun. Kalau orang Arab tanya, fahimun au naimun, paham atau tidur? Fahimun artinya paham, au naimun atau tidur. Itu pilihannya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa jadi paham betul, atau memang nggak paham sama sekali, nggak bertanya. Insyaallah paham ya? Gampang insyaallah ya. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran bi aqwali tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat Rasulullah SAW. Kalau para sahabat adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas keimanan. Tabi'in juga sama,
yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Ya, belum berjumpa dengan apa? Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan para sahabat Nabi, mengikuti jejak para sahabat Nabi, dan meninggal di atas manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Islam, tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir hadis setelah para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat mereka memiliki banyak murid-murid, yaitu terutama dalam masa tafsir Al-Quran. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Beliau punya murid namanya Mujahid. Ya, kalau ada nama Mujahid, itu salah satu muridnya Abdullah bin Abbas, terutama dalam masa tafsir Al-Quran. Sampai kata Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, ya, aku pernah aratul mushaf salasa aradat ala ibni Abbas. Aku pernah mengkhatamkan tafsir Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas 3 kali. Ya, bukan khataman cepet-cepetan baca, ya, setengah hari selesai, enggak. Ya. Namun apa? Betul-betul mempelajari tafsir Al-Quran. 3 kali beliau khatam belajar tafsir Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas. Aratul mushaf ala ibn Abbas salasa aradat. Auqaftu inda kulli ayatin. Dan aku berhentikan Abdullah bin Abbas setiap ayat. Ya, dipahami betul, didalami betul tafsir apa? Al-Quran. Maka mereka, para tabi'in, adalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran setelah para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka masih dalam generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka, yaitu siapa? Para tabi'in. Maka ini juga apa? Perintah dari Rasul untuk kita mengikuti jejak mereka, para salafus saleh, sahabat dan para at-tabi'in radhiyallahu ta'ala wa rahimahumullah ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, inna tafsir Al-Quran bi aqwali tabi'in rahimahumullah muhimun aidan. Tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in rahimahumullah itu penting sekali. Itu penting juga. Li'annam akhadu anis sahaba alladzina akhadu an Rasulullah SAW. Karena mereka menimba ilmu Al-Quran, ilmu agama ini dari para sahabat. Yang para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dibawakan contohnya. Yang pertama ini yang sudah kita bahas tadi. Misal dzalik ma dzakara al-Bukhari fi kitab at-tauhid. Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam bab at-tauhid, beliau menukil ucapan Abul Aliyah dari kalangan tabi'in tentang tafsir istawa ilas sama. Ya, kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, buka bab tafsir tentang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 29. Istawa ilas sama, kata Abul Aliyah irtafa'ah. Sama dengan tafsirnya siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Wa qala Mujahid, muridnya Ibn Abbas juga, ketika mentafsirkan ayat tadi mengatakan alal arsy, tinggi di atas ars. Ini ya, jelas sudah penafsiran yang hak dari sahabat tabi'in. Ar-Rahman alal arsy istawa, atau istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas al-ars, Allah tinggi di atas langit, bukan menguasai. Maka yang menyelisih tafsir para sahabat sesat menyesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Wa qad fassaraha at-Tabari bil ulu ba'da an dzakara aqwalan katsira haitsu qala wa aulal ma'ani fi qaulillahi azza wa jalla thumma stawa ila sama ala tabaraka wa ta'ala alaihinna. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran,
Beliau juga mentafsirkan istawa dengan al-ulu, tinggi. Ya, setelah beliau menyebutkan beberapa penafsiran-penafsiran yang lain, kemudian beliau mengatakan yang betul penafsiran istawa adalah ala, tinggi di atas arsy. Ya. Ala tabaraka wa ta'ala alaihinna, Allah tinggi di atas langit, fadabbarahunna, dan dia yang mengaturnya, biqudrati, dengan kekuasaannya, wa khalaqahunna sab'a samawat, dan Allah menciptakan 7 langit. Ya, dan Allah apa sekali lagi? Tinggi di atas al-arsy. Wa naqala Tabari an Rabi' bin Anas, tsumma stawa ila sama, yaqulu irtafa ila sama. Demikian pula beliau menukilkan ucapan ulama salaf yang lain. Ar-Rabi' bin Anas, arti istawa ila sama, irtafa ila sama, Allah tinggi di atas langit. Ya, maka sekali lagi sesat yang menyelisihi tafsir sahabat dan para tabi'in di sini. Kemudian contoh yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Apa arti khalifah? Qala Muhammad bin Ishaq, ai sakinan. Khalifah di sini maksudnya sakinan, yang menempati bumi. Wa amiran ya'muruha, yang memakmurkan bumi. Wa yaskunuha khalqan laisa minkum, yang menempatinya adalah makhluk selain kalian, wahai para malaikat. Ini tafsir dari Muhammad bin Ishaq dari kalangan para at-tabi'in. Ya. Kalau mau ditambahkan lagi contoh tafsir para tabi'in tadi tentang Al-Maidah 44. Ya. Ada ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Juga sama tafsirnya mengatakan faulaika humul kafirun kufrun duna kufrin. Itu kufur kecil, tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Namun itulah sesatnya kelompok teroris yang tetap ngeyel mentafsirkan Al-Maidah 44 yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, kafir tanpa ada perincian sama sekali. Maka dari keyakinan itu, dari salah tafsir itu muncul radikalisme dan terorisme sampai detik ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi kewajiban kita sebagai kaum muslimin kembali kepada tafsir Rasul, tafsir para sahabat dan para at-tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Kalaupun tidak ada, mau tanya yang lain silakan. Cuma jangan sulit-sulit pertanyaannya. Terjemahan istawa dengan tinggi, apakah sama maksudnya dengan bersemayam? Ada nggak yang guru bahasa Indonesia di sini? Hah? Kalau anak pribadi, wallahu a'lam, lebih ke arah cukup dengan tafsir para sahabat tabi'in tadi. Ala itu artinya tinggi, itu jelas sudah. Kalau bersemayam, pernah kita cek, rasanya ada keganjilan. Ya. Kalau nggak salah ada unsur duduk. Coba lihat di apa istilahnya kamus besar bahasa Indonesia. Coba cek. Mumpung masih ada waktu. Coba cek. Apa arti bersemayam dalam bahasa Indonesia? Hah? Iya kan? Sedangkan kalau kemarin kita pernah dapat dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala, tidak ada riwayat dari salaf yang mentafsirkan istawa dengan julus, duduk. Paham? Maka sejak ana 10 tahun yang lalu mungkin ya, nggak pernah mengartikan dengan bersemayam. Kenapa? Karena tadi ya, kita cukupkan dengan tafsir-tafsir yang jelas tadi dari sahabat tabi'in. Ala wartafa, tinggi. Kalau bersemayam itu ada unsur tadi dari segi bahasa Indonesia ya. Ya. Maka lebih baik ditinggalkan. Paham? Ya, apalagi itu jelas di KBBI ya. Iya, kalau ada unsur itunya, maka sekali lagi beda dengan tafsir sahabat tadi. Makanya kalau kita baca Ar-Rahman al-Istawa, coba antum perhatikan kalau kita membahas Ar-Rahman al-Istawa, hampir nggak menyentuh kata-kata bersemayam itu. Karena apa? Ada unsur tidak benarnya itu.
Dari tafsir apa kalau untuk mentafsirkan istawa alal al-arsy. Karena istawa tafsir sahabat tabi'in tadi jelas. Ala wartafa, tinggi di atas arsy, titik sudah. Paham? Jangan tambah-tambah yang lainnya. Paham? Nah, atau as-su'ud naik, ya bisa juga naik atau tinggi di atas langit. Wallahu taala a'lam. Taib ana rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.